Nah, nama-nama itu sekarang sudah dimasuk dalam pembicaraan di tingkat partai koalisi. Ikan cepat, ikan gabus. Semakin cepat, semakin bagus. Itu pokoknya yang akan kami lakukan. Informasinya Pak, ada Ketua DPD 1 Golkar, Pak Wahidin, kebetulan pulang ke Bung Selatan. Saya berkomunikasi dengan 7 parpol ini Pak. Apa betul Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, gabungan 7 partai politik di Kabupaten Bung Selatan tadi malam kembali menggelar pertemuan lanjutan untuk membahas rencana koalisi partai politik di Pilkada Kabupaten Bung Selatan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bung Selatan tahun 2024. Pertemuan menghasilkan poin ada 12 nama yang berpeluang dan berpotensi untuk diusung menjadi kandidat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bung Selatan tahun 2024 ini. Selanjutnya, ke-12 nama tersebut akan mengikuti tahapan dan proses mekanisme yang ada, serta mengikuti fit and proper test yang dilakukan oleh gabungan 7 partai politik. Ada hal yang menarik dari 12 nama tersebut. Di antaranya, ada satu nama yang merupakan birokrat yang tercatat sebagai kepala dinas aktif di lingkung pemerintah Kabupaten Bung Selatan. Lantas, dari 12 nama tersebut juga muncul nama Reskan Effendi dan anaknya Ria Oktarina. Hal ini menimbulkan asumsi bahwasanya ada alternatif misalkan Pak Reskan Effendi tidak bisa mencalon atau berpeluang digugat dicalon, misalkan mencalon, dia sudah menyiapkan alternatif, ada wacana seperti itu ya, ada alternatif bahwa misalnya Reskan Effendi akan mencalonkan anaknya Ria Oktarina. Sama halnya ya, ada isu yang berkembang bahwasanya petahana Gusnan Mulyadi juga sudah membuat alternatif akan mencalonkan istrinya Nurmalena di Pilkada 2024 ini. Lantas bagaimana? Apakah mungkin koalisi ini akan terbentuk atau nantinya akan bubar di tengah jalan? Terus siapa saja 12 nama tersebut yang berpeluang diusung oleh gabungan 7 partai politik dengan total kursi 17 kursi di DPRD Kabupaten Bungku Selatan hasil pemilu 2024. Terus ada juga informasi bahwasanya ada partai politik baru yang sudah mendekati membangun komunikasi ya secara informal ke gabungan 7 partai politik ini. Selanjutnya akan kita tanyakan dan akan kita konfirmasi kepada Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bung Selatan, Debbie Setiawan, serta Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bung Selatan, Holman. Berikut kita simak bersama ya. Ya, alhamdulillah kemarin kami memang telah bertemu lagi dengan rekan-rekan 7 parpol yang telah bersepakat untuk mencari pemimpin baru Kabupaten Bung Selatan ke depannya. Di sini juga kami telah mengeluarkan nama-nama usulan setiap partai yang akan kami panggil di hari Senin dan Selasa yang memang betul-betul yang siap untuk memimpin Bungku Selatan ke depannya. Bisa bocoran nama-nama tersebut siapa saja Pak? Ya, untuk nama-nama mungkin daftarnya ada kemarin ada contoh ada Hairul Mukmin, ada Faisal Mardianto, ada Bapak Yepri Sudianto, ada Bapak seorang birokrat juga ada Susmanto, ada Ripai Tajudin, ada juga tokoh muda kita Gusman Parizal, ada juga seorang pengusaha juga ada Rika Yohan, dan hampir semuanya ada beberapa usulan yang nama-nama yang dikeluarkan oleh partai politik, termasuk ada Bapak Reskan Effendi yang kemarin keluar namanya. Langkah selanjutnya apa? Akan ada fit and proper test atau apa? Ya, rencana kami akan melakukan fit and proper test akan kami lakukan selama 2 hari, hari Senin dan Selasa. Akan kami panggil, akan kami surati secara resmi memanggil
para putra putri terbaik Bungku Selatan. Oke, izin Bapak, apakah nama-nama yang disebutkan tadi sudah tahu mereka kalau mereka masuk dalam nama yang akan menjadi salah satu bakal calon Pak di pilkada nanti? Betul, nama-nama itu memang mereka sudah mendaftar di 7 parpol itu, yang itu adalah bedahan dari kami usulan dari partai 7 parpol yang berkoalisi, dan di situ juga nama-nama itu memang telah mendaftar di partai kami masing-masing, dan itulah yang diusulkan dan akan kami bedah lagi untuk bersama. Di situ tidak ada tendensius, tidak ada kepentingan menurunkan rasa ego semuanya untuk mencari pemimpin Bungku Selatan ke depannya memang yang paling ideal, yang memang akan menentaskan pemimpin baru untuk Bungku Selatan. Setelah itu nanti Pak, apakah ada kemungkinan berkoalisi atau ini sekedar untuk menghangatkan mesin aja, karena ada juga yang berkeyakin bahwasanya sulit untuk menyatukan 7 partai politik ini Pak. Bagaimana tanggapan kita? Nah, coba Kak Alman dulu. Iya. Ya menambahkan, betul kata Pak Ketua Gerindra, Pak Debi. Jadi semangat dari koalisi ini tentu mempunyai cita-cita bersama bahwa Bungku Selatan ini dibutuhkan seorang pemimpin baru, pemimpin alternatif yang bisa menjawab tantangan Bungku Selatan ke depan. Nah, semangat juang itu yang sama pikiran teman-teman partai yang bergabung dalam koalisi ini, kan begitu? Itu semangatnya dulu. Betul. Terus itu sudah kita lanjuti, betul kata Pak Debi. Kita sudah mulai berbicara hal-hal yang strategis, bicara soal bagaimana nanti formulasinya, bagaimana nanti calon-calon itu. Nah, semalam itu sudah dikuatkan, masing-masing partai sudah menyampaikan calon-calon yang pernah mendaftar di masing-masing partai. Di Partai Gerindra, di Partai PDI Perjuangan, di Partai Demokrat, di Partai Hanura, di Partai Perindo, juga termasuk di Partai PAN ya. Nah, Hanura. Nah, nama-nama itu sekarang sudah dimasuk dalam pembicaraan di tingkat partai koalisi. Nah, semalam juga, betul kata Pak Debi tadi, Pak Ketua Partai Gerindra, semalam sudah kita susun teknis lagi. Masing-masing partai mewakilkan kepada tim yang kebetulan beliau menjadi koordinator, Pak Debi, diisi oleh perwakilan partai-partai. Bisa itu ketua partai maupun sektor partai untuk bersama-sama merumuskan nama-nama yang sudah ada ini. Kita akan usahakan undang dan panggil, dan nanti ini kita akan ajak bicara tentang masa depan Bungku Selatan ke depan. Nah, soal nanti apakah seluruh calon ini nanti masing-masing partai akan ego, saya pikir enggak, karena niatnya sama, perubahan, bahwa alternatif perubahan Bungku Selatan akan lebih baik. Itu isunya, kawan-kawan. Jadi kalau ditanya apakah serius koalisi ini, sangat serius, gagasan ini cukup berlian, dan ini akan menjawab bahwa Bungku Selatan butuh pemimpin yang baru. Sudah ada misalnya dipasang-pasangkan perkiraan duet siapa calon bupatinya, siapa nomor 2-nya kira-kira Pak? Ya nanti, betul Pak Debi, nanti 2 hari ke depan agenda kita ini memanggil dan mengundang orang-orang yang memang punya niat membangun Bungku Selatan. Kita akan ketahuan nanti calon-calon itu serius nggak serius, akan ada parameter, akan ada ukuran dan kriteria, bukan begitu Pak Debi? Itu akan kita lihat, baru nanti kita bicara simulasinya. Karena kita nggak main-main ini kan, Pak Debi. Bukan coba-coba ini calon. Ya, kita mau menangkan pertarungan ini. Kira-kira begitu. Oke. Pak, informasinya lagi Pak, apakah saat ini sudah ada parpol lain di luar dari 7 parpol koalisi ini sudah merapat ke koalisi 7 parpol? Artinya ataukah ada parpol lain yang sudah merapat ke koalisi kita ini Pak? Perlu disampaikan Pak. Kemarin betul ada rencana, ada wacana, ada yang memang tergiur untuk bergabung dengan gagasan brilian untuk Bungku Selatan ke depannya. Ada salah satu parpol mungkin melihat gerakan yang dilakukan oleh partai-partai politik yang ada di Bungku Selatan ini, gagasan ini sangat bagus untuk Bungku Selatan ke depannya. Jadi nggak ada lagi kepentingan individu ataupun kepentingan kelompok sini. Memang ini floor kepentingan masyarakat Bungku Selatan yang kami perjuangkan melalui partai politik. Artinya ada peluang penambahan 1 parpol lagi Pak?
kemungkinan? Iya, jadi kan begini, 7 partai ini kami harapkan partai yang memang ada keinginan untuk bergabung, welcome. Silakan datang, karena kita ini ingin menghadirkan calon pemimpin yang masyarakat nanti memilihnya, ini adalah calon yang lebih baik dan terbaik. Jadi silakan saja bergabung. Iya. Untuk sementara tetap 7 partai. Iya. Walaupun kata Pak Debi tadi memang ada komunikasi. Nggak masalah, kan kita welcome. Iya, kan? welcome. Jadi, Kami welcome. terima. Boleh disampaikan tidak Pak, parpol apa sudah ada bayang-bayang untuk bergabung? Baru rencana, jangan juga kita ini dulu. Nanti secara resmi beliau akan menyampaikan secara resmi, mereka sendiri akan deklarasi, akan menyampaikan bergabung dengan kami 7 partai yang pemikirannya sudah klop sama untuk Bungkus Selatan lebih maju lagi nanti ke depannya. Informasinya Pak, ada Ketua DPD 1 Golkar, Pak Wahidin, kebetulan pulang ke Bungkus Selatan. Saya berkomunikasi dengan 7 parpol ini Pak. Apa betul Pak? Enggak, itu kan paling silaturahim personal sifatnya. Kalau dia atas nama 7 parpol belum pernah ada. Karena parpol koalisi ini kan tentu kan resmi kalau ada pertemuan. Tapi kalau silaturahim ke parpol A, parpol B, kupikir itu hal yang biasa dalam komunikasi politik. Tapi kalau dia resmi mengundang 7 parpol untuk berbicara, sampai hari ini belum. Dan kita juga terbuka kalau mau berkomunikasi, jadi silakan aja. Kami terbuka. Terbuka lebar. Oke, berarti sejauh ini belum ada pertemuan parpol baru dengan 7 parpol yang sudah ada. Secara resmi dari 7 parpol itu belum ada secara resmi, memang bertemu mengagendakan menjadi 8 parpol belum, masih tetap di 7 parpol yang ada. Apa bisa kita minta detailnya lagi Pak? Informasi ada 12 nama Pak ya? Ya. Yang kita akan lakukan fit and proper test dan akan diundang untuk mengikuti tahapan-tahapan selanjutnya. Bisa dirinci lagi nggak Pak? 12 nama tadi Pak. Dan siapa-siapa yang bersedia, yang belum bersedia misalnya Pak ya? Atau seluruhnya udah dipastikan akan datang semua Pak? Ada Gusman Parizal, ada Rama LP, Ripa Itajudin, Desa Artika, Rizkan Effendi, Ye Prisudianto, Faizal Mardianto, Hairul Mukmin, Susmanto, Yunadi, Makrizal Nedi, Ria Oktaria. Ada kemungkinan nama-nama itu yang mungkin akan dipanggil dan diusulkan oleh 7 parpol yang bahasan kami semalam. Untuk pelaksanaan fit and proper test kapan Pak? Akan kami lakukan di hari Senin tanggal 15 dan hari Selasa tanggal 17 Juli 2024. Pak, dari 12 nama yang sudah kita sebutkan tadi Pak, sudah dihubungi semua lewat via telepon atau WhatsApp kalau mereka masuk dalam bursa nama pilkada? Iya, kebetulan dasarnya tadi yang telah dijelaskan dengan Pak Sekretaris PDIP, Bapak Olman. Betul, mereka itu adalah usulan dari nama-nama dari partai-partai yang ketujuh partai yang mereka telah mendaftar dan berkomunikasi secara intens, dan itu gabungan global. Dan sekarang kami, apalagi saya ditunjuk sebagai koordinator, tadi kami telah mengkoordinasikan ke mereka, akan mengajak mereka untuk mengikuti fit and proper test, dan nanti kami akan mengeluarkan surat secara resmi dari 7 parpol itu. Kami akan mengundang mereka secara resmi, ada undangan. Nanti kita lihat siapa yang akan hadir, siapa yang enggak. Ya itulah bentuk keseriusan mereka untuk Bengkulu Selatan. Bukan hanya omong kosong aja, cuman betul real untuk Bengkulu Selatan aja. Kira-kira Pak, ini finalnya kapan Pak nama dari ini Pak? Karena kita kan ini udah keburu jadwal tahapan juga, pokoknya pendaftaran di KPU kalau nggak salah di bulan depan ya. Kira-kira tahapan yang di gabungan partai 7 ini kapan nama final akan kita sajikan ke masyarakat dan ke partai-partai politik ini Pak? Pastinya ikan sepat, ikan gabus. Semakin cepat, semakin bagus. Itu pokoknya yang akan kami lakukan bersama-sama dengan 7 parpol untuk Bengkulu Selatan lebih maju dan pemimpin yang baru. Apakah tanggal 15 yang sesuai dengan jadwal kemarin itu bisa terrealisasi Pak nama itu? Insya Allah bisa terrealisasi dengan nama itu, dengan 2 hari itu akan kami bedah. Mungkin itu nggak susah kok untuk memecahkan suatu permasalahan, karena di situ tidak ada egois kami. Semua partai kami hilangkan rasa kepentingan, rasa egois. Ini flow kebersamaan. Di sini memang dari awal kami bersepakat untuk bagaimana Bengkulu Selatan depannya ada pemimpin baru yang memang betul-betul ideal untuk Bengkulu Selatan.
Oke Pak, kalau seandainya nanti ini izin Pak, kalau dari 12 nama tadi sudah dihubungin, ada yang tidak berkenan datang Pak, berarti kan otomatis mempersingkat proses karena sudah berkurang Pak. Apakah ada nama-nama yang disebutkan tadi tidak berkenan hadir atau menyatakan berhalangan akan hadir Pak? Yang kita sampaikan tadi. Apakah akan hadir semua 12-nya? Iya, kita harapkan untuk hadir semua. Cuman mereka mungkin ada halangan ataupun ada di luar kota, itu di mereka. Cuman kami dari 7 parpol udah menyiapkan 2 hari itu untuk melakukan fit and proper testnya. Jadi Pak, apakah ada peluang di luar nama itu nanti Pak? Nanti sementara kan ada 12 nama. Apakah ada kemungkinan nanti tiba-tiba ternyata yang bakal diusung gabungan 7 parpol bukan di luar nama itu? Apakah ada kemungkinan peluang untuk nama-nama baru lagi itu enggak Pak? Iya, jadi kan begini, tadi betul kata Pak Debi, Ketua Gerindra. Jadi nama-nama yang sudah masuk 12, lebih kurang 12 itu adalah perwakilan yang sudah mendaftar di setiap partai. Ini kita proses dulu. Kita akan dengar, kita akan coba berdiskusi, apakah mereka ini serius atau tidak, nanti akan dijawab oleh kita. Contoh kamu tadi, 12 itu kita undang, tiba-tiba tiga nggak datang. Itu kan menunjukkan bahwa tidak serius. Iya, betul. Nah, 7 parpol ini sesungguhnya ini kan sebuah pemikiran baru. Mencoba berikhtiar bersama-sama partai ini untuk mencari pemimpin alternatif yang baru. Untuk itu teman-teman yang sudah mendaftar itu kami harapkan hadir. Pas kita undang, kita akan ketahuan nanti keseriusan mereka. Ya kalau main-main ya memang nggak perlu. Karena yang kita butuhkan kan pemimpin yang serius. Yang memang pertarungan ini kita harapkan menang. Dan kita punya niat besar untuk bersama-sama berjuang, ya Pak Debi, bagaimana yang kita usungnya ini menang. Nah tentu kami positive thinking terhadap teman-teman itu akan hadir untuk berdiskusi, bersilaturahim. Kita akan bicara tentang daerah, masalah daerah, tujuan menjadi pemimpin, sehingga nanti parpol itu kan dengan semangat juang yang tinggi, dan saya yakin juga masyarakat, publik akan mendukung kalau memang itu adalah yang terbaik buat Bengkulu Selatan. Nah termasuk tadi, apakah dari 12 nama itu sudah final? Belum tentu. Kita nggak tahu, tiba-tiba yang menunjukkan keserius itu ada yang belum hadir ke saat itu. Aku bilang tadi, yang kita godok itu adalah memang yang punya niat serius untuk majukan Bengkulu Selatan. Kalau yang coba-coba, ya menurut kami lebih baik ya mikir 2 kali lah. Karena ini nggak main-main, ini partai politik resmi yang punya kursi dan ingin mencoba menghadirkan yang terbaik buat Bengkulu Selatan 5 tahun ke depan. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Bapak.